Makanya di kitab Filipi tadi bilang, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya gini saudara, Tuhan gak hanya mau kita percaya yang benar arahnya, tapi dia mau kita terus belajar pola pikir yang baru. Yaitu berpikir seperti Kristus. Gimana Pak cara Yesus berpikir? Nah, di Filipi dengan pasal yang sama, di Filipi pasal yang kedua, jawabannya ada di ayat yang ke-8. Yaitu Yesus gak memaksakan kehendaknya, dia merendahkan diri, dia taat, bahkan sampai mati. Jadi pola pikir Kristus adalah apa? Rendah hati, taat, mengasihi. Saya singkat, RTM saudara. Ini kejadian dalam hidup saya. Satu, udah tahu banget lah. Teori menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Ya kan? Kalau istri cerita, ingat. Itu bukan butuh solusi. Cuma butuh dengerin, betul. Saudara udah tahu semua teorinya kan ya. Tapi ya namanya kebiasaan. Saat nanggepin urusan kerjaan kantor saya ini. Yang masuk ke kuping saya saat di jam kerja, itu kebanyakan apa saudara? Masalah. Terima telepon. Monitor, ketua. Anggota mau lapor. Kondisi lagi kacau. Kan gitu. Kebiasaan terima masalah di kerjaan. Tadi kita otomatis kebiasaan reaksinya apa kalau dengar masalah? Ya kasih solusi. Baru aja kejadian minggu lalu. Saat saya cerita lagi nyetir. Suasananya indah banget sama istri saya kan. Istri saya ceritalah sefruit masalah. Belum selesai dia cerita. Saya ngerasa udah tahu jawabannya. Spontan aja mulut saya gak kerem. Lupa. Kirain cuma kaki aja yang harus injek rem. Kan lagi nyetir cerita aja. Mulut juga harus ngerem. Sehingga istri saya bilang begini. Ya udah deh, aku gak usah lanjut cerita lagi. Bapak-bapak, kalau misalnya istri ngomong kayak begitu, itu bukan artinya aman. Oh ya oke, jangan melanjut ya, gue bisa mikir yang lain. Enggak, itu lagi muncul masalah artinya. Ya, yang saya mau bilang tuh begini saudara. Kejadian gini bisa terulang bukan karena kita gak mengasihi Tuhan loh. Bukan. Tapi karena pola pikir kita itu perlu terus menerus dibentuk ulang. Rendah hati, taat, mengasihi. RTM. Dalam kondisi saya tadi, pihak mana yang harus dibentuk ulang? Keduanya. Dari mata-matanya mau nyalain saya nih. Aku pilih rendah hati. Minta maaf daripada bela diri. Istri saya pilih rendah hati juga. Walaupun di posisi itu mungkin dia ngerasa benar. Dia maafin saya. Dia gak perpanjang masalah dan dia lanjut cerita. Dia gak gini. Udah gak usah. Ceritanya udah basi. Capek. Kalau sama kamu mah selalu terulang masalah yang sama. Dia gak gitu saudara. Pola pikir kami berdua mau dibentuk ulang untuk RTM. Rendah hati, taat, mengasihi. Apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini? Mungkin saudara di gereja merasa kurang diperhatikan. Mungkin saudara ada konflik dalam pelayanan. Saudara konflik mungkin sama orang tua. Pakai aja resep ini. RTM. Rendah hati, taat, mengasihi. Siapa yang harus jalankan resep RTM ini? Kedua belah pihak. Dan perubahan pola pikir ini untuk menuju ke sana memang gak mudah. Karena merubah perasaan yang sudah terjadi, sedih, kesel, kecewa, benci, itu gak semudah pencet saklar. Oh ini lagi on, aku off aja deh. Oh lagi off, aku jadi on deh. Gak semudah itu. Nah, tapi Tuhan juga gak tinggal diam. Dia akan berikan Roh Kudus untuk nolong kita melewati proses-proses yang berat ini.